Halo semuanya, ini adalah video pertemuan kelima mata kuliah User Experience Design. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang wireframe part 2 dan navigation map. Untuk materi wireframe sendiri, sudah kita bahas pada materi sebelumnya, sehingga pada penjelasan kali ini, saya hanya ingin mereview sedikit saja mengenai wireframe. Wireframe digunakan untuk menggambarkan struktur dasar dari sebuah website atau aplikasi yang berfokus pada desain interaksi dan arsitektur informasi dari suatu produk atau layanan. Wireframe itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu low fidelity wireframe dan high fidelity wireframe. Berikut perbedaan dari low fidelity wireframe dan high fidelity wireframe. Yang pertama, pada low fidelity wireframe lebih fokus pada ide-ide desain dasar yang luas, seperti konten, bentuk dan struktur, nada desain, persyaratan fungsi utama, dan struktur navigasi. Sedangkan pada high fidelity wireframe berguna untuk evaluasi detail dari elemen desain utama seperti konten, visual, interaktivitas, fungsionalitas, dan media. Yang kedua, pada low fidelity wireframe dirancang untuk diproduksi dengan cepat dan dibuang dengan cepat pula. Sedangkan pada high fidelity wireframe sering digunakan pada tahap penting, seperti dalam penerimaan klien sebagai semacam dokumen desain akhir yang harus disetujui klien sebelum implementasi. Lalu yang ketiga, pada low fidelity wireframe menangkap pemikiran desain yang sangat awal dan harus membantu, bukan menghambat, proses menghasilkan dan mengevaluasi banyak solusi desain yang mungkin. Sedangkan pada high fidelity wireframe, umumnya berkembang cukup baik ke dalam proyek ketika ide-ide mulai menguat, kecuali ada beberapa masalah penting yang perlu diselesaikan sebelum pekerjaan lain dapat dilanjutkan. Selanjutnya, kita akan fokus membahas tentang navigation map. Navigation map digunakan untuk menggambarkan struktur dan hierarki halaman yang ada dalam sebuah website atau aplikasi. Navigation map juga berfokus pada bagaimana pengguna bergerak melalui website atau aplikasi. Setiap page pada website atau page dalam aplikasi diwakili dengan box atau persegi, dan setiap page yang dapat diakses dari halaman tersebut, hierarki penggambarannya harus berada di bawahnya. Navigation map penting dalam segala hal aplikasi dan produk. Konvensi notasi yang berbeda digunakan untuk menunjukkan berbagai jenis konten, mungkin membedakan dokumen kata dari halaman tingkat atas ke subhalaman. Berikut merupakan salah satu contoh dari navigation map. Untuk lebih memahami materi navigation map, berikut adalah contoh soal dari navigation map. Pada bagian paling atas struktur navigation map, terdapat landing page, karena pada soal disebutkan bahwa pada saat pertama kali pengguna mengakses website Hapata, pengguna akan diarahkan ke dalam halaman landing page. Lalu, dari menu tersebut, pengguna dapat memilih halaman apa yang ingin diakses selanjutnya. Apabila pengguna belum mendaftarkan diri sebagai member, pengguna dapat mengakses halaman sign up. Dan apabila pengguna sudah memiliki akun, pengguna dapat langsung mengakses halaman sign in. Setelah pengguna berhasil sign in, website akan menampilkan halaman home, sehingga posisi home pada struktur navigation map berada di bawah halaman sign in. Karena sebelum masuk ke dalam menu home, pengguna harus melakukan sign in terlebih dahulu. Lalu, ketika pengguna sudah berada pada halaman home, maka pengguna dapat mengakses halaman lainnya. Halaman yang dapat diakses yaitu halaman installment, profile, payment, dan about us. Posisi keempat halaman tersebut sejajar pada struktur navigation map, dikarenakan dari halaman home, pengguna dapat langsung ke halaman installment atau
pengguna dapat melihat daftar transaksi yang telah dilakukan pada menu Payment. Dari halaman Home, pengguna juga dapat langsung ke menu Profile untuk melengkapi data diri agar dapat melakukan cicilan atau langsung menuju menu About Us. Pada Navigation Map, di bawah struktur installment, masih ada dua halaman yang dapat diakses, yaitu form pinjaman uang kuliah dan list produk. Kedua halaman tersebut berada di posisi yang sejajar, sehingga pengguna dapat memilih ingin melakukan peminjaman uang kuliah ataupun melakukan cicilan barang dengan mengakses halaman list produk untuk melihat produk yang ingin dicicil. Lalu, di bawah struktur list produk, terdapat form cicilan produk, sehingga untuk melakukan cicilan barang, pengguna harus memilih produk yang ingin dicicil terlebih dahulu, baru setelah itu mengisi form cicilan produk. Jadi, semuanya dilakukan sesuai dengan urutan hierarkinya. Lalu, di bawah struktur menu payment, terdapat detail payment, yang berarti pengguna harus mengakses halaman payment untuk melihat daftar transaksi yang telah dilakukan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam halaman detail payment untuk melakukan pembayaran yang belum lunas. Selanjutnya, terdapat menu About Us, di mana dari menu tersebut pengguna dapat mengakses halaman sejarah Hapata, hubungi kami, dan FAQ. Ketiga halaman tersebut berada pada posisi yang sejajar di dalam struktur navigation map, karena tidak ada urutan hierarkinya. Pengguna dapat mengakses subhalaman sejarah Hapata tanpa harus mengakses subhalaman hubungi kami dan sebaliknya. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa navigation map berfungsi untuk membedakan urutan pengguna dapat mengakses halaman dari tingkat atas ke subhalaman. Sekian penjelasan saya mengenai wireframe part 2 dan navigation map. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.